Selamat datang di video kali ini. Kita akan membahas sebuah konsep yang sering diremehkan dalam dunia investasi, namun sebenarnya sangat mendasar dan krusial, yaitu keyakinan. Keyakinan bukan sekadar rasa percaya biasa. Ini adalah fondasi utama dari setiap keputusan investasi yang matang dan penuh pertimbangan. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian seperti kripto dan blockchain, kita tidak hanya perlu tahu atau percaya, kita perlu yakin. Di video ini, saya akan mengajak kita semua menelusuri bagaimana keyakinan itu terbentuk, mengapa banyak investor gagal karena kurangnya keyakinan, dan bagaimana kita bisa membangun keyakinan yang kokoh berdasarkan pengetahuan yang mendalam. Di dunia investasi, banyak orang mencari kunci kesuksesan, apakah itu strategi, indikator, atau sinyal dari influencer. Tapi sesungguhnya, kunci itu bukan sesuatu yang kita cari di luar. Kunci itu adalah keyakinan kita sendiri. Sebelum kita menginvestasikan uang kita ke sebuah proyek, kita harus memiliki keyakinan paling tinggi terhadap proyek tersebut. Mengapa? Karena pasar bersifat fluktuatif. Harga naik turun, rumor bisa mengguncang emosi. Tanpa keyakinan yang kuat, kita mudah goyah. Kita panik saat harga turun, kita tergoda menjual rugi, kita ikut-ikutan orang lain. Keyakinan inilah yang menjadi jangkar pengembang psikologis yang menahan kita agar tetap tenang dan konsisten dengan strategi yang sudah kita bangun. Friedrich Nietzsche pernah berkata, ada dua jenis manusia di bumi ini. Satu mereka yang ingin tahu dan satu lagi mereka yang ingin percaya. Pernyataan ini sangat relevan dalam konteks investasi modern. Ada orang yang ingin tahu. Mereka belajar, membaca white paper, meneliti tim, dan mengumpulkan data. Mereka skeptis tapi rasional. Lalu ada orang yang hanya ingin percaya. Mereka percaya pada influencer, pada FOMO, atau pada janji kosong tanpa riset. Tipe pertama membangun keyakinan dari pengetahuan. Tipe kedua membangun kepercayaan dari asumsi. Nah, pertanyaannya, kita termasuk yang mana? Dalam dunia yang penuh noise seperti kripto, memilih untuk tahu sebelum percaya adalah langkah awal menuju keyakinan sejati. Setelah memahami pentingnya keyakinan dan perbedaan antara tahu dan percaya, kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu mengapa banyak investor gagal bahkan sebelum mereka benar-benar tahu, dan apakah jebakan kognitif yang membuat mereka merasa tahu padahal tidak. Oke, ketika seseorang baru mulai terjun ke dunia investasi, terutama di bidang kripto, seringkali mereka tidak punya pengetahuan yang kuat. Apa yang kemudian menjadi sumber informasi utama mereka? Ya, mereka mendengarkan kata berita, kata influencer, atau kata orang lain. Mereka tidak menyaring informasi secara kritis. Mereka hanya ikut-ikutan FOMO atau lebih parah, membeli harga hanya karena katanya bagus. Padahal di dunia yang kompleks seperti ini, opini subjektif tidak bisa dijadikan landasan investasi. Informasi yang tidak diverifikasi bisa menyesatkan, dan sayangnya itulah awal dari kehancuran bagi banyak investor pemula. Masalahnya bukan hanya soal mereka terlalu cepat percaya, bahkan di tahap tahu saja mereka sudah gagal. Mereka tidak benar-benar memahami apa yang mereka investasikan, tidak tahu model bisnisnya, tidak tahu siapa pendirinya, bahkan tidak tahu produk seperti apa. Kalau di tahap mengetahui saja sudah gagal, apalagi di tahap percaya, apalagi membangun keyakinan, maka tidak heran jika hasil akhirnya adalah kerugian. Mereka panik ketika harga turun, mereka menyesal karena membeli aset tanpa dasar yang kuat. Dan siklus ini terus berulang karena akar masalahnya bukan pada market tapi pada ketidaktahuan. Salah satu bias kognitif yang sangat umum dan berbahaya adalah availability bias. Ini adalah kecenderungan otak kita untuk menganggap informasi yang paling mudah diingat atau paling sering kita dengar sebagai kebenaran atau keseluruhan realitas. Dalam ilustrasi ini kita lihat dua lingkaran. Lingkaran besar menggambarkan seluruh informasi yang tersedia, sementara lingkaran kecil di dalamnya menunjukkan informasi yang terlintas di pikiran kita. Kita sering merasa seolah kita sudah tahu banyak, padahal yang kita tahu hanya sebagian kecil saja. Dan karena kita hanya fokus pada informasi yang terasa akrab, kita menutup diri dari informasi yang sebenarnya jauh lebih penting. Di dunia kripto, kita bisa
Di dunia kripto ini bisa sangat berbahaya. Kita mungkin terlalu sering mendengar soal token A di Twitter atau YouTube, lalu menganggap itu sebagai proyek terbaik. Padahal kita belum lihat datanya sama sekali. Inilah jebakan utama dalam membangun persepsi palsu. Kita merasa paham semuanya, padahal kenyataannya yang kita pahami hanya permukaannya saja. Ini seperti gunung es, bagian yang terlihat di permukaan sangat kecil dibandingkan bagian yang tersembunyi di bawah laut. Kita lihat harga, lihat hype, lihat logo, lalu merasa sudah paham proyek tersebut. Padahal di balik proyek yang serius ada lapisan-lapisan data yang kompleks, teknologi, tokenomics, governance model, roadmap, hingga resiko hukum. Kalau kita tidak sadar bahwa kita belum tahu apa-apa, kita tidak akan pernah merasa perlu menggali lebih dalam. Dan ketika kita tidak menggali, kita tidak akan pernah membangun keyakinan sejati. Jadi sekarang kita tahu banyak orang gagal karena bias, karena terasa tahu yang semu. Tapi bagaimana seharusnya keyakinan itu dibangun dengan benar? Apa saja tahapannya? Dan informasi apa yang wajib kita cari sebelum yakin dan berinvestasi? Banyak orang ingin yakin, tapi mereka lupa satu hal, keyakinan tidak bisa instan. Ada 3 tahap yang harus dilewati sebelum seseorang benar-benar yakin terhadap sebuah proyek atau aset. Yang pertama, pengetahuan. Ini adalah fondasi awal, kita harus tahu dulu, bukan cuma dengar-dengar, tapi benar-benar tahu secara teknis dan mendalam. Yang kedua, kepercayaan. Setelah pengetahuan kita cukup, kita mulai percaya bahwa proyek ini punya nilai. Kita mulai bisa membedakan mana yang solid dan mana yang hanya noise. Yang ketiga, keyakinan. Ini adalah level tertinggi. Di titik ini kita tidak mudah goyah, kita tetap tenang meski pasar sedang bergejolak. Banyak investor langsung lompat ke percaya, bahkan yakin tanpa melewati tahap tahu, dan disitulah letak masalahnya. Agar bisa membangun pengetahuan yang kokoh, kita harus rajin mencari informasi yang relevan dan mendalam. Berikut beberapa pertanyaan wajib yang dijawab sebelum kamu mempertaruhkan uang kamu. Masalah apa yang diselesaikan proyek ini? Kemudian siapa tim di baliknya? Apakah mereka kredibel dan berpengalaman? Bagaimana tokenomiknya? Apakah suplainya masuk akal? Seperti apa roadmap dan proyeksi ke depan? Apakah realistis dan struktur? Apa risiko dan tantangan terbesar proyek ini? Pengetahuan ini tidak bisa didapat dalam satu malam. Kita harus membaca white paper, ikut komunitas, menonton wawancara tim, menganalisis data on-chain, dan mempelajari kompetitornya. Semakin dalam kamu gali, semakin kuat dasar keyakinan kamu nantinya. Ini adalah pertanyaan retoris, tapi sangat penting. Bagaimana mungkin kita bisa yakin kalau tahu saja tidak? Banyak investor berani menaruh uang jutaan rupiah bahkan miliaran tanpa benar-benar tahu apa yang mereka danai. Mereka tidak tahu produknya, timnya, bahkan fungsinya pun tidak jelas bagi mereka. Ini ibarat membeli rumah tanpa melihat lokasi, tanpa tahu legalitas, bahkan tanpa survei kondisi bangunannya. Maka jangan sampai kita menjadi investor yang hanya ikut-ikutan, jangan sampai kita menjadi korban hype. Mari bangun mindset yang benar, belajar dulu, pahami dulu, yakin dulu, baru investasi. Jangan dibalik urutannya. Jadi setelah kita telusuri seluruh proses dari tahu, percaya, yakin, semoga kita bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan investasi. Dunia kripto penuh dengan peluang luar biasa, tapi juga jebakan yang tak kalah banyak. Hanya dengan keyakinan yang dibangun di atas pengetahuan mendalam, kita bisa bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Semoga video ini membantu kamu membangun fondasi berpikir yang lebih kuat. Jangan lupa share ke temanmu yang sering FOMO dan terlalu cepat percaya. Sampai jumpa di video berikutnya dan seperti biasa, invest with conviction, not with confusion.